Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadan. Dan saya Gatot Sugiarto. Di sini kami siswa dari SMKN 1 Nglegok. Di sini kami akan memperkenalkan yaitu user manager pada Mikrotik. Apa sih itu user manager pada Mikrotik? User man merupakan salah satu radius pada Mikrotik, yang dimana ini merupakan manajemen sistem yang dapat kita gunakan pada fitur VPN, hotspot, wireless, dan lain-lain lagi. Di sini kami memiliki topologi seperti berikut, yaitu di sini kita memiliki sebuah router di Ether 1, interface Ether 1 ini merupakan interface yang mengarah ke internet. Lalu untuk Ether 2 di sini mengarah ke PC kita. Dan juga kita memiliki interface VLAN untuk klien kita. Nah, apa sih itu userman yang akan kita terapkan di sini? Nanti di sini kita akan melakukan limitasi FUP, yaitu Fair User Policy, yang dimana implementasinya adalah sebuah klien yang menggunakan kecepatan internetnya yaitu melebihi 20 MB, maka nanti akan diturunkan menjadi 256 Kbps. Dan kami juga nanti akan melakukan wireless authentication juga, dan juga wireless time. Oke, kita langsung saja masuk yang konfigurasi yang pertama. Kita masuk ke winbox kita, dan di sini kami sudah melakukan beberapa konfigurasi basic. Di sini kami memiliki Ether 1 yang kami dapat dari DHCP client. Di sini IP DHCP client, kita tinggal add dan kita pilih interface yang kita masukkan internetnya, dan juga Ether 2 yang mengarah ke PC kita, dan juga interface VLAN di sini. Dan kita cek apakah router kita sudah mendapatkan internet. Ping 8. Selanjutnya yang perlu kita cek yaitu pada sistem package kita sudah menginstal user manager. Apabila teman-teman belum menginstal user manager, teman-teman bisa masuk ke sini. Kalian bisa masuk ke mikrotik.com, lalu ke download, lalu ke archive. Nah, lalu kalian bisa pilih versi router teman-teman. Sini saya mau pakai yang versi 64913. Lalu kalian tentukan arsitektur yang kalian gunakan. Nah, pada router kami di sini menggunakan MISB. Maka dari itu kalian pilih yang MISB lalu Alpec. Jika sudah kalian download, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini ada paket user manager. Kalian bisa drag and drop pada router kalian. Nah, sangat mudah. Selanjutnya kita langsung masuk ke konfigurasinya. Kita pertama akan setup hotspotnya terlebih dahulu. Kita masuk ke IP hotspot ke server di sini, lalu kita hotspot setup. Di sini saya pilih Ether 2 yang mengarah ke klien. Kita next. Saya pilih none, next. DNS server saya gunakan DNS server Google. Kita next. DNS name saya isikan localuser.com. Next. Ini untuk user dan passwordnya seperti berikut. Lalu kita next saja. Jika sudah, kita buat radiusnya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu radius. Lalu di sini kita add. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa service yang bisa kita gunakan. Karena saya di sini menggunakan hotspot, maka saya memilih opsi hotspot. Untuk addressnya, karena user manager terletak pada router ini sendiri, maka untuk addressnya saya isikan IP loopback. IP-nya 127.0.0.1. Untuk protokol UDP, lalu untuk secretnya itu 123. Nah, jika sudah kita apply, kita oke. Selanjutnya kita aktifkan juga fitur radius pada hotspot kita. Caranya bagaimana?
masuk ke hotspot, lalu ke server profile, lalu di sini kita klik 2 kali, lalu di sini ada beberapa tab ya, kita pilih radius, kita tentang opsi use radius, dan juga untuk fitur cookie ini kita matikan saja, lalu kita apply oke. Nah, di sini kita sudah melakukan beberapa konfigurasi pada routernya. Sekarang kita konfigurasi pada sisi user manajernya. Caranya bagaimana? Kita cek dulu IP-nya di sini. Sini saya menggunakan IP dari header 1, kita kopikan saja. Lalu saya masuk pada web browser, lalu saya ketikkan IP-nya seperti ini. Kita tambahkan slash, lalu kita ketikkan userman seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh untuk login terlebih dahulu. Kita ketikkan admin. Nah, di sini kita telah masuk ke userman-nya. Kita di sini harus login terlebih dahulu. Ini untuk loginnya ini sama seperti waktu kalian masuk ke dalam mikrotiknya, dalam routernya. Untuk username admin dan passwordnya kosong saja. Kita klik login. Nah, di sini yang pertama kali harus kalian buat yaitu kalian masukkan routernya. Caranya bagaimana? Kita add di sini, kalian new. Untuk name di sini ini penamaan router, dan untuk IP address kita isikan IP loopback 7.7.0 seperti ini. Lalu kalian masukkan share secretnya yaitu 123. Add. Jika sudah, kita di sini lakukan, kita buat profile, lalu kita buat limitasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita add, kita new. Di sini ada beberapa parameter yang perlu atau wajib kita isikan. Di sini saya buat limitasi untuk 20 mega. Limit 1 20 MB. Nah, di sini karena kita ingin melimitasi kecepatan kuota, maka kita isikan parameter transfer di sini. Sini kita isikan 20 M. Lalu untuk rate limit atau limit add-nya kita isikan 4 M. Seperti ini. Jika sudah, kita add. Selanjutnya saya buat untuk limitasi yang kedua, yaitu yang dimana jika sebuah klien nanti kecepatan kuotanya melebihi 20 mega, maka nanti kecepatannya akan diturunkan. Kita klik add juga, new. Untuk name kita isikan limit 2 5 12. Nah, untuk transfernya di sini kita isikan 512 kah. Untuk rate limitnya di sini juga kita samakan 512 kah dan 512 kah. Jadi sudah, kita add. Selanjutnya kita buat profilnya juga. Kita buat profile di sini, kita namakan limit 1 20 M. Kita create. Nah, di sini kita add new limitation. Saya isikan limit 20. Lalu untuk ini kita default saja. Lalu kita add. Ya sudah, kita save. Selanjutnya kita buat yang satunya lagi untuk yang 512K. Ini saya namai limit 512K. Tentunya kita create. Nah, di sini kita juga sama, kita add new limitation. Kita pilih yang limit 2. Kita add dan
kita save. Kita di sini bisa cek terlebih dahulu apakah limitasinya sudah masuk dalam profile. Jika sudah, selanjutnya saya mau buat user baru. Di sini klik user, lalu kita add dan kita pilih one di sini. Saya mau isikan sini kids, untuk passwordnya juga kita samakan saja. Di sini di private information di assign ini ya, kita bisa isikan limit 20. Kita add. Ya sudah, di sini kita ke all profile. Nah, di sini kita sudah tambahkan. Nah, selanjutnya kita juga harus menambahkan limitasi yang satunya lagi. Di sini limit 12 kita tambahkan. Nah, untuk mengaktifkan di sini untuk statusnya masih waiting, kita mengaktifkan yang limit 20 ini. Kita klik pada ini activate, ini kita pilih gambar lampu di sini. Nah, jika sudah kita set. Selanjutnya saya mau masuk ke homepage-nya lagi. Di sini saya ketikkan domainnya user.com. Sebentar, saya ketikkan lagi. Saya mau ketikkan saja IP-nya di sini. IP slash login what not one. Kita isikan saja seperti yang tadi, itu lokal user.com. Nah, kita hapus yang username di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Enter. Nah, kita tunggu. Ya, sepertinya salah masuk ya. Game hotspot. Saya mau ketikkan dulu. Kita langsung copy saja dari sini IP hotspot. General copy, lalu masuk ke web browsernya lagi. Kita pakai bentar, kita pakai kita enter. Ready kita 16. Bentar, ini masih ada kesalahan.
coba kita ketikkan saja ulang. Kalau harusnya kita ganti DNS-nya, kita ganti menjadi ini, coba Nah, kita lakukan troubleshooting di sini. Kita ganti untuk DNS name-nya. Sekarang kita login fup.id. Nah, di sini saya mau coba keluar terlebih dahulu. Oke, saya login lagi. Nah, saya mau isikan user yang telah saya buat di user manager tadi, yaitu di sini hits dan kita connect. Nah, jika sudah, di sini saya mau langsung saja untuk pengujiannya. Di sini saya langsung ketikkan salah satu speed test yang ada di browser. Nah, di sini. Nah, untuk awal kita mendapatkan 3.9 seperti berikut yang telah kita isikan pada user manajernya. Di sini kita lihat dulu pada profile. Nah, kita isikan sama seperti yang ada di sini. Kita cek pada user. Nah, sini aktif. Selanjutnya saya mau coba speed test lagi. Ini masih belum mau jalan. mungkin penggunaannya belum sampai 20 Mbps. Kita tunggu sampai kecepatannya sampai 20 Mbps. Di sini sudah mulai turun. Yang tadinya 3.9, 3.8 turun menjadi 3.5. Kita cek lagi. Terkoneksi. Tidak dapat mengganggu server, kamu tidak sambung internet. Bentar, masih ada beberapa kesalahan. Kita di sini mau coba login. Bentar. Di sini kita telah logout ya teman-teman. Saya mau coba login lagi. Kita connect. Kita masuknya admin. Kita login lagi, lalu saya ketikkan kita masuk, lalu kita coba pengujian lagi. Nah, di sini sepertinya sudah diturunkan ya. Yang tadinya untuk kecepatannya tadi 4 MB, sekarang diturunkan sampai 512 kbps. Nah,
Untuk limitasinya seperti itu. Selanjutnya untuk wireless authentication dan wireless time akan dijelaskan pada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi MAC authentication, atau kita bisa menyebutnya sebagai keamanan ya pada wireless kita. Nah, pada wireless sendiri mungkin kita tidak akan mungkin kita bisa membatasi berapa klien yang bisa terkonek dengan wireless kita. Nah, contohnya di sini kita bisa menggunakan user manager radius untuk membatasi koneksi dengan klien kita. Untuk konfigurasinya seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan konfigurasinya. Nah, pertama di sini saya sudah mengkonfigurasi dasar dari wireless. Untuk di sini saya menggunakan mode AP bridge, B-nya 2GHz BGN. Lalu untuk SSID-nya MAC authentication. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi dasar. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung melakukan radius user managernya. Untuk konfigurasi user managernya, di sini kita harus mengaktifkan fitur radius terlebih dahulu. Caranya mudah. Kita pergi ke security profile, lalu kita klik add. Nah, untuk namanya di sini saya kasih nama MAC authentication. Oke, untuk modenya di sini teman-teman bisa pilih yang non saja atau tidak pakai password. Lalu kita tinggal pergi ke radius. Nah, di sini untuk MAC autentikasi kita tinggal checklist yang MAC authentication. Nah, lalu untuk MAC formatnya di sini teman-teman bisa pilih yang ini, xx.2xx.2xx ini. Karena MAC address itu biasanya kita menggunakan 2 digit angka sama huruf. Kita tinggal pilih yang ini, lalu kita apply, lalu oke. Nah, sebelum mengkonfigurasi, di sini saya akan menghubungkan perangkat handphone saya dengan wireless tersebut. Bentar, saya konekkan terlebih dahulu untuk mengetahui MAC address dari HP saya. Oke. Di sini sudah terhubung, ada tanda running. Nah, untuk mengetahui MAC address tersebut, kita bisa cek pada menu registration. Nah, ini perangkat saya. Kita bisa klik 2 kali, lalu kita copy MAC addressnya. Oke, lalu oke. Nah, untuk menyimpan MAC address di ini, saya pergi ke new terminal, lalu saya kopikan di sini. Paste. Oke, di sini untuk sementara saya menyimpan MAC address dari ponsel saya, karena nanti setelah saya mengaktifkan fitur radius, maka secara otomatis perangkat kita tidak akan bisa terhubung langsung dengan wireless kita. Nah, di sini saya akan langsung mengaktifkan fitur radiusnya. Di sini saya pergi ke WLAN, klik 2 kali, lalu untuk security profile-nya di sini saya masukkan yang MAC authentication. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Nah, maka secara otomatis perangkat yang saya konekkan tadi akan terputus karena perangkat saya tidak terdaftar MAC-nya ke wireless tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita pergi ke tab radius, lalu kita klik add. Untuk service-nya di sini karena saya menggunakan wireless, di sini saya pilih yang wireless. Lalu untuk address-nya di sini kita bisa lihat pada IP address. Nah, di sini saya akan memasukkan gateway dari IP WLAN 1. Di sini ada 172.16.2.1. Untuk protokol sama menggunakan UDP, dan secretnya di sini saya masukkan rahasia. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Untuk konfigurasi radius pada inbox Mikrotik cukup sekian, dan saya akan melanjutkan konfigurasi pada user managernya.
caranya sama, kita pergi ke web browser, kita tinggal masuk ke user manajernya. Di sini karena saya menggunakan router yang sama, jadi saya langsung konfigurasi pada user manajernya. Oke, sebentar. Oke, di sini saya sudah logout dari hotspot. Kita login menggunakan admin saja. Passwordnya admin. Oke, connect. Oke, kita refresh. Nah, di sini untuk pertama kita harus membuat menu routernya terlebih dahulu agar bisa terkonek dengan wireless radius kita yang kita buat di Mikrotik tadi. Caranya cukup mudah, kita tinggal add lalu new. Nah, untuk nama di sini terserah, bisa teman-teman isikan sesuka hati. Di sini saya isikan dengan nama wireless. Lalu untuk IP address-nya kita isikan sama dengan yang berada pada radius tadi, yaitu ada 172.16.2.1. Kita copy saja. Kita bisa tempelkan di sini. Nah, untuk share secret ini harus sama pada yang kita buat pada radius tadi. Di sini secretnya rahasia. Oke, kita paste di sini saja. Nah, jika sudah, kita bisa klik add. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat limitasi untuk klien kita. Caranya pergi ke profile, limitation, lalu kita klik add. Kita klik pilih yang new. Untuk nama di sini saya kasih nama wireless. Nah, pada menu wireless kita hanya disediakan fitur TX upload dan TX maaf di sini kesalahan. Pada menu wireless di sini kita hanya disediakan fitur download atau fitur TX transceiver. Misal di sini untuk TX-nya saya berikan bandwidth 5 MB. Nah, jika sudah, kita klik add. Selanjutnya kita pergi ke profil. Kita perlu menambahkan profil untuk limitasi yang sudah kita buat tadi. Kita klik add. Lalu untuk namanya di sini saya kasih nama sama juga wireless. Kita klik create. Oke, kita pilih yang wireless. Nah, di sini kita perlu menambahkan limitasi yang sudah kita buat tadi. Caranya add new limitation. Lalu kita pilih yang wireless, limitasi yang baru saja kita buat tadi. Kita add. Oke, sudah, kita save profil. Nah, di sini untuk limitationnya sudah kita buat dan kita tinggal mendaftarkan MAC address kita pada menu userman agar perangkat kita bisa terkoneksi dengan wireless yang sudah kita buat tadi. Caranya mudah, kita tinggal pergi masuk ke user, lalu kita add. Nah, di sini karena saya menggunakan satu klien, jadi saya pilih yang one. Tapi kalau teman-teman menggunakan banyak klien, teman-teman bisa menggunakan yang batch. Oke, kita pilih yang one. Nah, untuk username ini kita tinggal isikan MAC yang sudah kita copy tadi. Oke. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Oke. Untuk segmen profilnya kita pilih yang wireless. Jika sudah, kita klik add. Nah, untuk konfigurasi limitasi bandwidth seperti ini, coba kita cek apakah perangkat kita sudah bisa terhubung ke wireless kita. Oke, kita cek wireless, lalu registration. Nah, di sini belum terkonek, coba saya konekkan terlebih dahulu. Maka secara otomatis wireless kita, perangkat kita bisa terkoneksi dengan wireless kita. Nah, jika MAC kita belum terdaftar pada user manager tadi, yang ini, maka perangkat manapun tidak akan bisa terkoneksi dengan wireless kita.
Selanjutnya saya di sini akan mengkonfigurasi untuk limitasi time atau berapa lama klien kita bisa terkoneksi dengan wireless kita. Caranya mudah. Kita tinggal masuk ke username. Lalu untuk profilnya di sini kita tinggal membuat limitation. Lalu kita add, pilih yang ini. Nah, di sini kita masukkan namanya. Di sini saya isikan wireless 2. Lalu kita tinggal isikan yang uptime. Nah, misal di sini saya isikan 60 second. Untuk take-nya di sini saya isikan sama 5 mega. Kita klik add. Oke. Selanjutnya kita tinggal ke profile. Mohon maaf, bentar. Profile. Lalu kita add. Di sini saya kasih nama sama wireless 2. Masuk ke wireless 2. Di sini add new limitation, saya pilih yang wireless 2. Kita tinggal klik add. Selanjutnya kita tinggal masukkan user. Nah, di sini saya akan menggunakan perangkat berbeda. Kita bisa konekkan terlebih dahulu. Kita bisa matikan fitur Mac Authentication-nya default. Untuk menambahkan perangkat yang bisa terhubung ke wireless kita, supaya kita bisa tahu perangkat mana saja yang perlu dikonekkan dengan wireless kita. Nah, coba Mas Hanif bisa konekkan. Mac Authentication. Di sini perangkat dari teman saya sudah bisa terkonek, maka di sini saya akan langsung copy saja MAC address-nya. Nah, kita simpan terlebih dahulu di sini. Paste. Lalu jika kita mengaktifkan fitur radius lagi, coba kita lihat. Maka yang bisa terkoneksi dengan wireless saya di sini cuma perangkat saya, dan perangkat dari teman saya tidak akan bisa terkoneksi. Selanjutnya saya akan konfigurasi pada user manager-nya. Oke. Kita klik add, lalu kita pilih one. Untuk username-nya masukkan MAC dari yang kita copy tadi. Lalu untuk assign profilnya pilih yang wireless 2. Jika sudah, klik add. Nah, jika kita lihat, bentar, belum bisa login, coba Mas. Nah, di sini sudah bisa login. Kita tinggal tunggu beberapa menit supaya bisa kita lihat untuk hasilnya. Nah, di sini untuk Mac dari teman saya sudah bisa connect, bisa kita lihat pada menu log. Oke, kita tunggu. Bentar, masih berapa menit tadi uptime-nya? Masih 36 detik. Oke, di sini tadi saya isikan 60 menit, 60 detik, mohon maaf. Kita tunggu sekitar 1 menit. Nah, jika sudah lebih dari 1 menit, maka secara otomatis perangkat klien dari HP teman saya secara otomatis akan disconnect dari wireless saya. Di sini kita bisa lihat pada menu log. Di sini ada pemberitahuan disconnect. Nah, untuk konfigurasi Mac Authentication kurang lebih seperti ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.